balik lagi dengan gue YGI atau lo bisa panggil gue Yogi. Kali ini kita akan melihat bagaimana caranya gue memixing lagu dari awal sampai dengan selesai. Jadi kayak misalkan nanti akan ada frekuensi, nah di frekuensi itu ada creative EQ, ada corrective EQ, kompresi, imager, ada staging, terus juga ada mid-side proses. Wah, itu ada banyak sekali sampai dengan masteringnya. Semoga kalian betah nontonnya dengan suara gue yang seperti ini dan juga materi yang gue sampaikan. Oke, so langsung aja. Bisa download di deskripsi seperti yang udah gue cantumkan. Oke, jadi yang pertama gue mixing seperti biasa yaitu suara drumnya dulu. Jadi drum itu sebagai tulang, kemudian setelah drum baru masuk ke bass. Lanjut setelah bass, abis itu gue ke gitar. Biasanya vokal yang paling terakhir tuh kalau gue. Step pertama yang gue lakukan adalah baca doa ya. Memang baca doa tuh step paling awal lah untuk memulai hari-hari, anjir. Iyalah, harus itu, wajib, bismillah gitu ya. Setelah itu kalian lihat dulu datanya. Ini kan datanya terlalu besar gitu ya. Ini nggak ada headroomnya nih, nggak enak nih untuk mixing. Jadi kita kecilin dulu. Kalau di FL sih gampang, lo tinggal gini-gini aja nih. Ya, kecilin. Ya, ini harus FL21 ya yang bisa kayak gini ya. Kalau FL20 di bawah 21 itu nggak bisa kayak gini. Oke, yang pertama kita fokuskan adalah suara drum dan suara kicknya dulu. Gampang aja, ini langsung kita masukin klik kayak gini kalau di FL. Hal yang pertama gue lakukan di sini gue memakai channel strip SSL if. Kan kayak agresif gitu ya, kayak cas gitu. Nah, kalau agresif biasanya dia cenderung di bagian high-nya tuh lumayan tajam, open gitu. Nah, kebalikannya kalau yang mendayu-dayu, yang sopan, yang pelan gitu. Nah, itu biasanya lebih ke warm atau di bagian bass-nya dia tebel, bulat gitu. Yang pertama sih paling, jadi gate ini seperti noise gate. Jadi ini kan bocor, suara kicknya ada suara apa tuh tadi, hi-hats. Nah, ada suara hi-hats, ada snare gitu. Jadi kita get dulu. Itu sampai dengan suara, ini jadi ada suara kicknya doang nih. Ya nggak? Tadi yang seperti gue bilang, kalau agresif itu rada-rada high suaranya. Jadi mau gue bikin suaranya tuh rada nge-punch. Jadi biasanya gini, kalau gue naikin dulu gitu, gue ekstrimin kayak gini. Terus baru gue cari sweet spotnya yang enak tuh di mana gitu. Naikin lagi. Nah, ini gue dapet nih di sekitaran 5000 Hz. Nah, terus dari 0 tadi naikin pelan-pelan. Kayak gitu. High mid-nya seperti tadi, desibelnya gue naikin banget, terus gue cari sweet spotnya. Gue cari bagian enak atau bagian tidak terenak. Tidak enak ya kita kurangi. Kalau enak ya kita naikin gitu. Jadi kita cari, tadi kita ekstrimin dulu. Nah, ini gue nemu di bagian sini tuh kayak terlalu harsh gitu, kayak tajam banget nih, gak enak nih di sini. Jadi kita kurangi dikit, kurvaturnya kita kecilin aja. Jadi semakin ke kiri lo akan semakin lancip kurvanya. Nah, terus kita kecilin dikit aja. Ini cakep. Ya kan? Ini naikin lagi dikit deh. Yes, kayak gitu. Terus selanjutnya di bagian low mid, dan naikin seperti biasa, terus gue cari. Wah, ini nih. Nih boxy nih. Boxy-nya kita kurangi aja. Yes, kayak gitu. Low-nya, menurut gue low-nya udah enak sih. Biar dia warm gitu suara kick-nya. Terus naikin pelan-pelan. Terus gue bikin bell. Kayak gitu. Coba high-nya naikin lagi. Ya, ini terserah kalian mau pakai kompresor dari SSL atau nanti kita pakai kompresor yang lain. SSL ini sebenarnya lumayan enak juga, oke juga, tapi gue lebih suka biar dia lebih punch gitu kicknya. Nanti kita pakai kompresor yang lain aja ya. Jadi ini gak gue pakai kompresornya setelah. Lanjut, LE76 fat kompresor. Jadi dia emang buat kick lebih punch gitu kalau kick. Jadi rasionya gue pakai yang 4 aja. Nah, inputnya nanti kita naikin sampai dengan view meternya itu di sekitaran -7 ini. Sekitaran segini lah. Karena kalau lebih dari ini itu akan sangat-sangat punch sekali suaranya.
Nah ini berlebihan, kita kurangi dikit. Naikin outputnya. Nah attack-nya mau gue bikin cepat karena fat compressor itu terkenal, apalagi LE76 ini dia attack-nya fast attack dia. Attack-nya tuh cepet banget dia. Makanya attack-nya gue bikin cepet banget karena ciri khasnya dari LE76 tuh kayak gitu. Wow. Rilisnya mau gue bikin cepet aja. Wow. Oke. Sebelum. Setelah. Korektif dan kreatif EQ ya. Coba kita lihat. Nah, kalau dilihat dari ininya, oke, di bagian sini atau di bagian boxinya ini masih nyisa dikit-dikit nih. Kita kurangi saja. Ya sekitar 3 desibel aja, minus 3 desibel. Honky, nah kick juga punya honky. Kayak gimana sih? Honky tuh suara ini, suara klakson gitu. Nah ini. Nah itu dia. Kita kurangi honkinya. Terus juga tadi bagian boxinya. Nah kalau kalian misalkan kepengen suaranya lebih punch, kalian naikin aja high-nya. Terus ini karena ada bagian sini nih harsh-nya jadi ikut naik, jadi kita kurangi nih 1 titik harsh ini nih. Kelihatan kan ya? Ini. Ya, jadi kita kurangi. Jadi biar stabil aja gitu high-nya, jangan ada harsh-nya, tapi bagian keseluruhan high-nya nih yang naik. Ini jadi ikut naik nih tadi. Yang bagian ini kita kurangi dikit. Ini sebelum. Setelah. Ini kan karena gede banget nih, ya kita kurangi. Ya, jangan terlalu besar mixing tuh, biasa aja, santai aja mixing tuh. Nah ini kalian bisa menambahkan micin kayak NLS aja. Ini semacam apa ya, saturasi atau apa gitu ya. Atau karakteristik sih, gue lebih suka nyebut dia kayak karakteristik gitu. Gue Spike suka sih. Cakep banget ya suaranya. Nah ini micinnya udah selesai nih. Lanjut, di sini ada suara snare. Gue pakai channel strip dari SSL EV, jadi langsung gue pakai gate-nya. Kita potong bukan bagian snare-nya gitu, tapi jangan sampai suara snare-nya kepotong. Kita analisis ya. Ini snare-nya kelebihan apa dan kekurangan apa? Snare-nya terlalu mendem, kurang airy, terus juga kurang punch. Kick-nya gue matiin dulu, jadi gue naikin. Suara air-nya dulu nih. Ya, dapet nih gue. Naikin pelan-pelan. Ya, oke. Tengahnya nih mid-nya kurang enak didengar. Coba kita cari bagian apa tuh yang gak enak. Oh bagian ini enak nih. Kayak muffle gitu suaranya. Oke, kalau ini kita naikin aja. Kurvaturnya rada lebih lancip gitu. High-nya naikin lagi. Sekarang di bagian low mid nih. Gua rasa sih ada di sini nih semua. Nah, ini dia. Nah, ini nih gak enak nih. Oke, langsung aja kita kurangi. Kita bikin rada lancip. Yes, low-nya naikin dikit biar tebel suara snare-nya. Coba kita pakai kompresinya si SSL ini ya. Rasionya coba kita bikin normal aja seperti 4:1. Rilisnya kita bikin cepat. Nah, threshold-nya kita naikin pelan-pelan. Cakep pak, cakep ini. Coba rasionya kita naikin lagi dikit biar cetang gitu. Ini sebelum. Setelah. Kita kurangi ya. Ini outputnya jadi gede banget ya. Kita gain staging biar sama suaranya. Kalau di blend sama kick. Kita EQ ya, kita koreksi, terus juga kita kreatif. Di bagian boxinya dia.
Langsung aja kita kurangi. Bagian low-nya coba kita naikin biar tebel gitu. Airy-nya. Ini ada bagian harshness di sini. Coba kita cut ya frekuensi di 40 Hz-nya. Ini sebelum. Setelah. Micinnya lagi. Nivo enak ya. Habis itu ada overhead. Kalau overhead sih gue nggak aneh-aneh. LR, left and right. Kita kecilin dulu. Nah ini LR-nya kita kasih saturasi yang berbeda, oke? Yang kiri itu gue coba pakai yang beauty. Nah yang kanan tetap pakai tadi BB tubes dari Wave itu, tapi yang Beast. Tadi yang kiri gue pakai yang beauty, yang kanan gue pakai yang Beast. Ya, jadi biar saturasinya unik kan, kiri kanannya beda. Terus kedua ini dimasukin dalam satu channel di sini. Kita kasih nama OHA Bass. Oke, langsung aja di sini gue EQ. Dikecilin dulu ya karena OHA-nya jadi gede banget ya. Nah, ini kita lihat ya, kita koreksi ini di sini ada harshness. Dan tentu di sini ada boxy, kita hilangin. Ya kan? Setelah boxy-nya gue hilangin jadi enak. Jadi clean gitu kan. Coba ya kita cari-cari yang enak. Di bagian sini enak ya. Nah ini bocor nih bagian low, jadi kita cleaning aja di situ. Setelah EQ kompresi, pang aja. Ini gue inputnya gue di sekitaran lagi kayak tadi -7 itu. Attack-nya mau gue bikin rada-rada cepet tapi nggak cepet banget ya, sekitaran 2 ini. Rilisnya kita bikin rada cepet. Sebelum. Setelah. Sebelum. Setelah. Terus habis itu gue pakai NLS ya, nih micinnya. Jadi gue pilih NIF aja deh. Terus habis itu gue mau nambahin saturasi lagi di overheadnya menggunakan tune EQ dari Puigtech. Atau ini basicnya itu TubeTech. Wah ini TubeTech nih cadas banget ini. Kita naikin dulu, kita boost bagian high-nya, terus kita cari frekuensinya ya. Di 5000 Hz ya. Kita boostnya kita pelan-pelan naikin. Mantap, mantap, mantap. Nah ini sebelum sama sekali di mixing. Setelah. Lanjut di sini. Nah room ini gue suka deh sama suara yang rada-rada oversaturasi gitu. Jadi kayak misalkan di sini gue mau pakai, coba gue pakai Omicide ya. Ini kadang cocok-cocokan sih. Omicide itu semacam kayak saturasi per bandwidth-nya. Coba kita gabungin. Ini nggak pakai.
Oh, lumayan ya. Terus kita koreksi di bagian-bagian boxinya. Coba bagian high-nya. Lanjut, di sini ada tom. Nah, jadi kita kurangi. Terus kita EQ dulu ya. Gue nggak tahu kenapa suaranya nggak ada suara low-nya, jadi naikin aja. Ini suara cem-cem. Bagian boxinya di 400 Hz. Gue pakai tadi Puig Tech atau nih pakai Tube Tech. Bagian low-nya mau gue angkat aja. Karena nih suara low-nya nggak ada sama sekali ya. Jadi ini harus gue boost banget nih suara low-nya nih. Terus terakhir di sini gue pakai kompresi. Nah ini gue mau bikin dia ketat. Sekitaran segini lah ya. Ini kalau nggak di mixing sama sekali. Habis itu di sini gue wawi mulu ya. Nih di sini drum bass. Nah, kick snare ya kita masukin ke sini, terus di sini OH-nya, overhead-nya juga masuk ke sini ke drum bass. Tom-nya juga sama masuk ke drum bass. Lalu di drum bass ini TG12345. Nah, ini special edition dari Abbey Road Studio. Ini cakep banget suaranya, cakep banget. Oke, jadi dynamic di sini gue bikin kompresi. Nah, ini limiternya nih sadis banget nih untuk ngelimit nih. Ini kalau yang metal atau yang agresif banget gitu, limiter dari TG12345 ini enak. Tapi di sini gue pakai kompresi aja biar cadas tapi tetap sopan gitu. Di sini gue dynamicnya gue kompresi aja. Nah, di sini ada hold-nya, threshold-nya. Jadi kalian naikin aja tuh pelan-pelan, oke? Dari 100 ya. Ini kayak ngamuk ya suara drum ya. Gue sih suka rada-rada ekstrim kayak gitu. Tapi mixnya gue bikin kecil. Kayak semacam paralel kompresi gitu ya. Jadi kalau misalkan ininya ekstrim, tapi mixnya nggak terlalu tinggi gitu, dia kayak berkesan kompresi paralel gitu. Ini jadi kencang banget gini, gue kurangi outputnya. Ini nggak di bass. Setelah cakep banget ya. Nah, yang spesial di sini ada drive-nya atau di sini ada saturasinya. Ini saturasinya cakep juga sih. Enak ya saturasinya ya, jadi rada tebel ya. Nah, di sini ada sparasinya atau ada pelebarannya. Jadi kalau misalkan ke kanan, suaranya semakin lebar. Gue sih pakai dikit aja, dikit banget, sekitar 1 aja. Karena gue nggak mau drumnya ini terdengar stereo sekali. Apa ya, stagingnya tuh kayak di tengah gitu, jangan terlalu stereo. Setelah itu, ini gue pakai Pro Q. Pro Q ini buat misahin separasi antara mid dan side-nya nih. Nah, kalau lo nanya mid side itu apa? Mid itu frekuensi tengah, side itu frekuensi yang ada di samping. Mid itu tengah, side itu samping. Jadi gue separasi tuh. Jadi biar tegas di sini, suara mid-nya mau gue kurangi nih bagian-bagian boxinya. Terus gue bikin dynamic EQ gitu. Jangan kemakan bagian fundamental dari snare-nya. Ini kan fundamental snare itu di bagian sini, ya kan? Terbukti tuh ketika snare dia mukul, maka frekuensi ini naik gitu. Ya kan? Jangan kemakan bagian itu. Nah, ini
Ini mau gue cleaning bagian-bagian moody, boxy. High-nya gue naikin. Biar separasi bagian tengahnya itu ada suara kristal-kristal dari suara high-nya. Dari suara crash-nya. Ya, kayak gitu. Bagian side-nya, bagian samping itu mau gue kurangi bagian low cut-nya. Ya kayak gitu. Terus bagian side-nya juga nih di harshness-nya mau gue kurangi aja menggunakan dynamic EQ. Bagian-bagian muffle. Yang keangkat yang kanan kiri lu kan, yang stereonya tuh. Ya kan, suaranya jadi stereo tuh. Tapi tetap stagingnya dia di tengah gitu. Di sebelum pakai EQ. Setelah. Jadi drum udah selesai. Nah kalau drum udah selesai tuh udah enak banget. Lo mau kemana aja enak. Nah di suara bass ini gue langsung aja masukin di sini Blue Cat Destructure. Jadi langsung aja di sini gue pakai preset, terus di sini bass guitar, terus yang bite, terus gue pilih yang 70s Monolith. Nah ini gue blending dengan suara kick ya. Nah ini suara bassnya itu ada. Nah ini nih. Bagian low-nya naik dikit aja. Yoi sebelum. Setelah. Blend sama drum. Huhuy. Gitar yang clean ya. Kalau LR kayak gini, LR-nya gue bedain tuh saturasinya. Misalkan di sini gue pakai bass yang kiri ya, bass terus type-nya gue pakai yang B. Nah ini jangan sampai merah ya, karena tube kalau udah clipping suaranya tuh pecahnya nggak enak gitu, suaranya tuh aneh, nggak enak gitu. Nah ini kan hampir-hampir clipping. Ya ini kita kurangi aja nih. Oh ini karena ini kegedean nih ininya nih. Coba kita kecilin dulu ya. Ini kita kecilin, nah segini lah. Makanya tadi gue bilang headroomnya jangan kemakan terlalu banyak, tersusah mixingnya. Nah ini enak nih pasti nih. Nah kan. Nah yang kanan juga sama gue pakai tadi, tapi type-nya yang A. Tadi kan B, nih A. Gue pakai bass juga pelan-pelan. Terus beauty-nya dikit aja dikit. Oke, jadi kita masukin di sini routing channel ke sini. Di sini gue langsung aja pakai Maximus ya. Sebenarnya ini tuh berfungsi sebagai multi band kompresor. Jadi gue mau ngekompres bagian mid-nya itu tuh. Nih bagian mid yang ini nih. Nah ini. Suara-suara moody. Moody-nya mau gue ini dulu. Ini gue solo ya, nih bagian mood-nya. Mood-nya gitar tuh kan ada di 300 dia. Nah, ini mood nih. Ya. Nih frekuensi di sini nih. Langsung aja kita kompres. Pause-nya kita kurangi aja tuh. Terus juga bagian low-nya. Nah, gue kurangi dikit. Ya, jadi bagian high-nya aja nih. Ya, kayak gitu. Ini sebelum. Setelah. Terus juga di sini gue masukin EQ. Nah, ini gue korektif bagian-bagian suara cemprengnya itu. Ini kan suara cempreng nih di sini.
Ya nggak enak banget kan. Nah ini gue kurangi. Terus bagian high yang ini juga. Ya kayak gitu. Yes, abis itu terakhir gue mau pakai tune EQ. Nah ini biar ada saturasinya juga nih. Bagian high-nya mau gue iniin aja. Ini kalau nggak sama sekali pakai. Oke, kita denger. Kurang kenceng nih suara gitarnya, naik ya. Mungkin bagian-bagian warmnya di 100 Hz-nya mau kita naikin dikit. Ini kalau nggak pakai sama sekali semuanya. Di sini ada suara gitar juga nih. Kecilin biar headroomnya itu besar. Seperti biasa LR, mungkin nih LR-nya nggak 100% kali ya, nih sekitar 75% aja. Seperti biasa tadi gue pakai kayak tadi. Yang di sebelah sini gue juga pakai yang type-nya yang B. Nah ini masukin ke sini. Nah kita balance nih sama yang kita EQ dulu. Kita bersihin di bagian-bagian. Tadi gue pakai Maximus juga, bebas apapun itu, yang penting multiband kompresor. Nah di bagian moody-nya, moody si gitarnya mau kita hilangin. Kita kompres aja. Bagian low-nya juga. So yang terakhir di sini gue langsung korektif tuh. Ini bagian sakit tuh pasti di sini. Ini juga. Nah ini bagian-bagian moodnya masih ada aja nih. Piano ya terakhir. Piano mah nggak usah diapa-apain juga udah enak ini. Ya mungkin ya reverb lah ya, oke lah. Antara masing-masing gitar ini kita masukin satu channel aja di sini. Kita kasih nama di sini adalah Guitar All Bass. Masuk ke semua sini. Kalian bisa aja tuh tambahin reverb atau apapun gitu ya, bebas lah. Ini suara gitarnya kayak terlalu cempreng nih. Terus moody-nya. Rumblingnya, suara rumblingnya gitar tuh ada di 100 Hz ke bawah deh. Sebelum terakhir di sini gue mau pakai lagi FabFilter Pro Q untuk memisahkan antara mid dan side. Di sini mau gue pisahin nih. Ini yang mid ini, oke, yang bagian-bagian tengahnya itu, oke, mau gue naikin bagian di
Ya ini nih, yang ini. Yang di bagian tengah itu kan dia udah diisi snare ya, di bagian harshness di 2500 hertz ini tuh udah keisi sama snare tuh. Midnya otomatis mau gue kurangi aja di bagian mid sini. Terus gue pakai dynamic EQ. Terus juga di bagian low ini. Low ini kan udah diisi sama bass, suara bass, instrumen bass. Jadi sini gua kecilin aja. Nah, bagian side-nya baru kita lebarin. Kita cari sweet spot-nya ya. Oh, di 100 ini enak ya. Biar nggak terlalu tajam dia. Terus terakhir di sini mau gue pakai lagi tube tech tonalnya tuh jadi unik dia. Gue bikin rada warm. Nah ini gitar all bass-nya kalau nggak gue pakai apapun. Tapi rada lebih gede, kita kurangi aja gain-nya. Gain staging ini. Yoi, di bagian masternya. Nah ini udah masuk ke mastering. Di bagian master langsung aja di sini gue pakai SSL kompresi. Langsung aja di sini gue pakai preset yaitu mastering. Yes, analognya gue matiin. Nah thresholdnya kita sesuaikan sampai dengan jarumnya ini di sekitaran 4 ini. Nah gunanya buat apa? Dia buat nge-glue, buat merekatkan. Gila, SSL ini emang cakep banget. Selanjutnya di sini kita akan koreksi. Ini sakit, kita cari-cari tuh yang gak enak. Ya kalau udah nggak ada ya udah cukup. Terakhir adalah gue pakai Maximus di sini. Dan di Maximusnya langsung aja di sini gue pakai Clear Master RMS. Nah terus terakhir di bawahnya gue pakai Wave Candy untuk mengetahui tingkat besarannya. Terus modenya gue pilih RMS, ininya gue panjangin. Jadi RMS-nya gue incer sampai dengan -6. Oke, lu ke master, pause-nya lu naikin aja sampai dengan -6. Ya, maksimal di -6. Tapi gue paling suka di sekitaran -9 atau -7. Sekitaran segini. Karena gue pengen biar ada dinamikanya, biar nggak terlalu ke limit banget. Kan kalau -6 kan maksimal banget. Nah gue lebih suka yang di -9.
sekitaran segini aja udah cukup, maksimalnya di -6. Oke, yaudah ya, oke, semoga kalian mengerti, dan ya kalau kalian kurang mengerti silakan diulang lagi aja videonya dari awal. Oke, cukup sekian video kali ini, nantikan terus video gue selanjutnya, dan selalu gue ucapkan terima kasih.